Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda adalah Nina Fatmiwanti, SPD yang berasal dari Pangkalan SD Negeri Panaragan Kidul Bogor. Bunda adalah pembina Siaga Putri. Dan hari ini kita akan mempelajari materi tentang SKU nomor 6 dan nomor 7. SKU nomor 6 tentang lambang gerakan pramuka, sedangkan nomor 7 adalah kesenian yang ada di daerah kita. Berhubung kita di Jawa Barat, berarti kesenian yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, yuk, yang pertama Bunda akan menjelaskan tentang lambang gerakan pramuka. Pasti sudah pada tahu lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Nah, lambang ini sudah digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961. Wah, sudah lama sekali ya. Nah, saat gerakan pramuka diperkenalkan ke masyarakat, sejak itulah lambang tunas kelapa digunakan pada benda-benda pramuka seperti bendera, papan nama, panji lencana, dan banyak lagi. Awal mulanya lambang gerakan pramuka itu berupa siluet tunas kelapa yang diciptakan oleh seorang pembina pramuka, yaitu Bapak Sunaryo Atmodipuro. Beliau juga aktif bekerja sebagai pegawai tinggi di Departemen Pertanian. Tunas kelapa dirasa mampu menjadikan simbol esensi gerakan pramuka, seperti tunas kelapa yang mampu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Di pramuka, diharapkan tunas kelapa itu bisa menjadikan sangat berguna karena bisa kita manfaatkan dari mulai akar, batang, daun, bahkan hampir tidak ada yang terbuang dari tunas kelapa tersebut. Lalu, apa arti tunas kelapa pada gerakan pramuka? Hayo, Nanda-nanda ada yang tahu? Yuk, kita sama-sama akan menjelaskan ya. Nanda-nanda, ada 6 istilah atau arti dari lambang gerakan pramuka. Nah, yang pertama, pohon kelapa dalam keadaan tumbuh itu dinamakan cikal. Istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama. Yang kedua, pohon kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Bisa hujan, bisa panas, bisa kekeringan, dia akan tetap hidup. Jadi, lambang itu menjelaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohani dan jasmaninya sehat, kuat, dan sudah pasti ulet. Sedangkan yang ketiga, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Maknanya ini diidentikan sebagai anggota gerakan pramuka yang bisa membuktikan bahwa bisa menyesuaikan diri di dalam lingkungan masyarakat dimanapun dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun. Yang keempat, pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas. Jadi lambang itu menjelaskan bahwa setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan pasti lurus. Sudah pasti juga mulia tujuannya. Jujur dan dia tetap akan tegak, tidak mudah diombang-ambing oleh segala sesuatu yang itu belum tentu kebenarannya. Sedangkan yang kelima, akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan setiap anggota pramuka berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik dan benar, sudah pasti kuat dan nyata. Yang keenam, kelapa adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Itu merupakan penjelasan dari lambang gerakan pramuka. Kita akan berlanjut kepada SKU nomor 7. Apa hayo? Nanda-nanda ada yang ingat? Yang ketujuh adalah kesenian yang ada di daerah kita. Karena kita di Jawa Barat, otomatis kita harus mengetahui jenis-jenis kesenian tradisional yang ada di daerah Jawa Barat. Salah satunya apa? Yuk kita ikuti. Yang pertama adalah kesenian musik, yaitu angklung. Nanda-nanda pasti sudah tahu ya, dan bagaimana cara memainkannya. Cukup kita pegang ujung yang satu dan ujung bawahnya, lalu kita goyangkan. Itu merupakan kesenian dari Jawa Barat yang dinamakan angklung.
Yang kedua itu adalah sudah pasti tarian tradisional, yaitu jaipongan. Nah, banyak sekali nanda-nanda yang sudah bisa menari jaipongan. Yang ketiga, bahkan bisa sampai ke 4, ke 5 dan seterusnya ya. Ada pupuh, ada biantara, ada tembang Sunda. Nah, banyak sekali. Bahkan untuk pakaian adat pun itu kita mempunyai kebaya. Pasti nanda-nanda sudah ada yang tahu ya, apalagi sekarang ada banyak jenis kebaya, ada yang modern dan tradisional. Bahkan sekarang di Kota Bogor sudah pasti hampir setiap hari Rabu dari mulai guru-gurunya sampai muridnya menggunakan pakaian adat tradisional dari Jawa Barat. Nah, sudah cukup jelas kan materi nomor 6 dan nomor 7. Nah, nanda-nanda tinggal membuat rangkuman dari materi yang tadi sudah Bunda jelaskan. Nah, apabila sudah, nanda-nanda tinggal membuktikan kalau nanda-nanda bisa menyanyi atau bisa puisi, bisa pupu, bisa biantara. Silahkan nanda-nanda tinggal datang ke pembina satuan yang ada di sekolah nanda-nanda untuk menandatangan SKU poin 6 dan nomor 7. Nah, jadi materi untuk minggu ini cukup sekian. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.